Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SM dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini ya teman-teman. Ini kita sedang memasuki bulan puasa. Ini sudah minggu pertama, menginjak 10 hari ini teman-teman. Dan alhamdulillah ini tanaman semangka yang saya tanam sebelum bulan puasa akhirnya genap 60 hari usianya teman-teman. Pada hari ini saya ingin membagikan informasi tentang pengalaman atau kesimpulan yang saya dapatkan dari penanaman semangka pada periode ini teman-teman. Karena di sini saya menemukan ada kesimpulan yang perlu disampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa menambah wawasan saya, juga menambah wawasan teman-teman sekalian, terutama untuk diri saya sendiri teman-teman. Jadi proses perekaman ini, pembuatan video ini juga selain mengingatkan saya tentang budidaya semangka yang saya pernah lakukan, juga ini ada pemindahan memori. Jadi nanti saya kalau bisa lupa bisa lihat lagi di channel YouTube ini teman-teman ya. Ini tujuannya. Pada kesempatan kali ini ada ini teman-teman. Kita bisa lihat ini semangka kita ini, alhamdulillah luar biasa. Ini udah usia 60 hari, tetapi daunnya masih sangat segar. Juga di seberang sana teman-teman, tanaman kita sangat segar. Tetapi insya Allah 2 atau 3 hari lagi sudah mulai guyur dipanen ini teman-teman. Karena dicek sudah mulai ada yang tua teman-teman. Dan sebelumnya ini juga tidak dilakukan pemangkasan, sehingga daunnya bisa dilihat. Ini jaraknya sudah sesuai sebenarnya, tetapi karena tidak dilakukan pemangkasan, dan alhamdulillahnya subur sekali, jadi penuh seperti ini teman-teman. Buahnya nggak kelihatan, bukan nggak ada buahnya, tapi karena saking suburnya teman-teman. Ini kalau bisa kita lihat ini. Ini kan nggak kelihatan ini. Pas kita buka ini ada 1, ini sebelahnya. Ini yang ini ada 3, dan ini udah besar-besar teman-teman. Ini 4 kiloan lebih nih, ada yang 5 kiloan mungkin. Bahkan di ujung sana itu, ini ya teman-teman, ini besar sekali, 6 kiloan atau 7 kiloan. Padahal ini jenis semangka yang tergolong semangka biji kecil ini teman-teman ya. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini itu materi yang ingin saya bahas itu tentang penanaman ulang semangka teman-teman. Jadi kebanyakan dari teman-teman kita itu selama ini kan setelah menanam semangka tidak berani lagi, ragu-ragu, takut untuk menanam kembali tanaman semangkanya teman-teman. Saya juga dulu seperti itu. Ketakutan itu tidak ada masalah sebagai bentuk kehati-hatian kita. Tetapi karena ingin tahu kesimpulan asli dari penanamannya sendiri, maka saya juga melakukan penanaman lagi. Tapi perlu disampaikan bahwasannya dalam penanaman kali ini saya tidak langsung menanamnya teman-teman. Artinya setelah panen semangka langsung kita olah, langsung kita tanam lagi, tidak ya teman-teman. Ini bentuk kehati-hatian saya juga belum berani. Tapi insya Allah nanti saya ambil sampel sedikit. Setelah periode ini insya Allah doakan saja supaya saya bisa melakukan langsung saya olah lagi dan langsung saya tanam teman-teman. Mudah-mudahan ada kesimpulan, ada pelajaran yang bisa kita ambil ya teman-teman. Oh ya, saya lanjutkan ceritanya bahwasanya beberapa bulan yang lalu saya menanam semangka. Kemudian ada lahan yang saya berhentikan di ujung sana teman-teman ya. Di sana saya biarkan serut. Dan di lahan ini, sebelah kiri saya ini saya tanami bawang merah teman-teman. Yang sebelah kanan saya ini saya tanami kacang panjang. Setelah bawang merah panen, bawang merah itu kan cuma 65 hari juga teman-teman. Kacang panjang sampai selesai ya kurang lebih segitu. Jadi masa istirahat lahan saya yang di sana itu kurang lebih ya 2 bulan sampai 3 bulan teman-teman. Dan kesimpulannya ternyata berbeda. Setelah usia 60 hari ini, kesimpulannya ternyata berbeda teman-teman.
Untuk dari itu saya ingin menyampaikan apa yang saya dapatkan pada penanaman kali ini, teman-teman. Langsung saja ya, teman-teman. Jadi di sini kita lihat untuk penanaman semangka yang saya tanami kacang panjang. Setelah semangka saya tanami kacang panjang. Ini di sini. Ini tingkat kesuburan daun ini sangat subur juga. Sangat subur. Ini tidak saya lakukan pemangkasan masalahnya ya, teman-teman. Nanti ada yang tanya kok rimbun banget. Saya tidak melakukan pemangkasan. Alasannya karena saya belajar dari seorang guru yang juga tidak melakukan pemangkasan. Dan sudah saya praktekkan, alhamdulillah juga maksimal. Dan ini saya juga nggak mau merubahnya. Jadi seperti inilah. Secara daun ini sangat subur, teman-teman. Secara buah juga maksimal. Maksudnya dari segi jumlah, dari segi kuantitas berat, ini kita lihat buah beratnya ini besar, teman-teman. Ini kelihatannya kecil tapi besar banget ini. Ini perkiraan saya kiloannya di angka 6 kiloan ini, teman-teman. Di angka 6 kiloan. Dan untuk bibit yang ini saya menggunakan bibit Baginda F1 ya, teman-teman ya. Ini Baginda F1. Jadi jenis biji yang mereknya Baginda. Nah, daun masih subur, teman-teman. Buah bagus. Dan saya temukan di sini setelah yang ditanami kacang panjang itu saya tidak menemukan ada penyakit layu bakteri maupun layu fusarium, teman-teman. Bahkan bercak daun, jamur yang di daun ini saya tidak temukan, teman-teman. Biasanya kan kalau semangka di lubang tanam seperti ini daunnya terserang duluan tentang jamur ya, teman-teman. Di sini tidak. Tapi di sini yang saya temukan, kalau masalah penyakit yang saya temukan ada bule, penyakit kuning. Penyakit kuning saya temukan karena ini ya, teman-teman. Saya beranggapan karena di sekeliling ini dulu ini banyak sekali bandotan seperti ini. Saya contohkan ini. Ini kuning, kalau kita dekatkan ini bandotan nih. Ini gandotan. Ayo kita ke sana, yuk, biar lebih jelas. Nah, ini teman-teman. Ini bebandotan. Ini kami namanya bandotan, ada yang bilang wedusan, sama aja ya. Inilah yang menularkan, membawa virus bule, teman-teman. Kuning, daun kuning pada tanaman semangka. Tapi alhamdulillahnya pada semangka kita itu di sini dari ini untuk sampel yang ini saya tanami 50 batang, teman-teman. 50 batang kayaknya. Ini yang bule ya. Ada 2 batang. Tapi lihat buahnya, teman-teman. Buah dari batang ini sangat besar ini. Ini 7 kiloan ini. Berarti bule ini untuk tanaman semangka juga bisa menghasilkan buah, teman-teman. Tapi untuk penyakit yang lain itu tidak ada. Yang ditakutkan tanaman semangka ini kan biasanya layu, tanaman layu. Setelah dilakukan penanaman kacang, alhamdulillah tidak ada, teman-teman. Ini di usia 60 ya, teman-teman. Saya menyimpulkan di usia 60 karena saya optimis insya Allah 2 hari lagi bisa dipanen. Sebenarnya sekarang juga bisa dipanen. Tapi saya ingin, karena konsumen saya ini pinginnya matang di pohon dan segar. Karena saya panennya guyur, nggak sekali panen ya, teman-teman. Ini bisa 3-4 kali. Jadi saya pilih yang tua, maunya tua di lahan. Jadi saya tambah umurnya ya, teman-teman. Daun segar, layu fusarium tidak ditemukan. Bercak daun pada jamur pada daun, pangkal daun ini saya tidak menemukan sampai usia 60 ini, teman-teman. Sangat luar biasa. Tapi mungkin di sini disebabkan ini ada 2 kemungkinan, teman-teman. Karena pengaruh dari tanaman kacang itu sendiri atau pengaruh pergantian bibit, teman-teman. Jadi dulu di sini saya menanam bukan jenis Baginda,
tetapi jenis Mardi F1. Mardi F1 teman-teman. Ini beda, yang lainnya saya tanam Mardi lagi semuanya, tetapi yang ini saya ganti dengan Baginda. Ternyata kesimpulannya seperti ini. Jadi bisa dua kemungkinan untuk sampel yang pertama ini ya teman-teman. Yang pertama bisa jadi karena diselingi dengan tanaman kacang, atau yang kedua karena pergantian jenis bibit. Ini kesimpulan saya. Dan yang kedua teman-teman, ini kita lihat. Ini yang kita lihat dari atas tadi. Ini kita lihat daun ini sangat subur teman-teman. Ini yang bekas ditanami bawang merah, sangat subur sekali. Karena lahan ini kemarin saya cangkul semua. Pada bawang merah kan lahannya dicangkul semua, sedangkan di kacang panjang itu saya cuman cangkul di lubang tanam saja. Jadi ini saya cangkul semua, ternyata daunnya itu sangat subur kalau ditanami semangka. Tetapi di sini ya teman-teman, masalah daun sangat subur. Penyakit di sini saya menemukan layu bakteri ada teman-teman. Di kemarin di sini, ini ya, yang lainnya padat sekali ini, padat sampai numpuk daun. Di sini seperti masih ada yang bolong jarang ya, masih kelihatan tanahnya. Kalau di sini kan nggak ada tuh kan. Di sini masih kelihatan tanahnya. Ini kemarin ada yang mati, layu bakteri kayaknya. Masalahnya layunya dari pucuk, dari ujung tunas, bukan dari pangkal batang ya teman-teman, dari ujung tunas. Tapi ya saya biarkan aja, cuman saya semprot saja. Alhamdulillahnya di usia 60 ini tidak merembet kemana-mana teman-teman. Itu yang pertama, labu fusarium ada. Kemudian bercak daun jamur ini saya temukan teman-teman. Ini kita nggak bisa masuk ke sana ya. Ini kita lihat nih. Oh, nggak jelas ya. Ini aja lah. Nah ini yang seperti ini. Kalau di situ dalam masih agak parah. Ini teman-teman ya. Yang seperti ini saya temukan. Ini jamur daun ya, saya temukan. Tapi ya itu, alhamdulillahnya ketemunya sudah di usia menginjak panen. Jadi insya Allah bisa tetap matang buah kita ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, jadi di sampel yang ini ada 3 hal yang saya temukan. Buah teman-teman. Dari ketiga titik sampel yang saya lakukan, yang ini karena mungkin sangat subur daunnya, buahnya lambat teman-teman. Yang lainnya sudah hampir matang, sudah hampir rata-rata besar. Yang ini kita lihat, ini buahnya. Ini buahnya ya. Ini buahnya masih berapa ini? Kalau ukuran ini masih 1,5 kilo atau 2 kilo ini teman-teman. Secara umur ini masih butuh 10 hari lagi kemungkinan ini baru bisa matang. Jadi kalau semangka kan kurang lebih 20 sampai ke 30 lah. Dia bisa mulai tua ya teman-teman. Yang bagus ya 25 ke atas. Itu sudah bisa dipanen. Jadi di sampel yang ini, di sini sampel ini saya tanam tidak jumlahnya ya kurang lebih di sini juga 50 ini teman-teman. 50. Untuk buah, jumlah buah tetap banyak teman-teman. Ini karena saya kurang kerjaan saja mungkin. Saya hitung buahnya semuanya, saya hitung teman-teman. Saya hitung di sini dari ini 50 tidak ada sih, 40 berapa gitu. 90 berapa. Jadi rata-rata 2 masih ada di sini. Yang tadi juga 2 lebih rata-ratanya ya, tapi buahnya bisa besar-besar. Jadi untuk jumlah buah tetap maksimal, daun bagus, tapi layu fusarium ada. Layu fusarium, bukan layu fusarium, layu bakteri menurut saya, karena dari pucuk ya. Layu fusarium saya tidak temukan di sini alhamdulillah. Tapi bercak jamur di pangkal daun itu
saya temukan. Ini sampel yang kedua teman-teman. Kalau masalah kesuburan saya rasa itu tadi pengaruh karena setelah ditanam bawang itu kan saya cangkul semua, digembur, akarnya bisa nembus kemana-mana sehingga daun sangat subur gitu ya teman-teman. Kita masuk ke sampel yang ketiga teman-teman. Ini sebelah sini ya. Ini teman-teman. Ini saya tanam pada sampel ini. Di sini ada berapa ya? Berapa ratus batang di sini. Ini lumayan agak banyak teman-teman. 200-an lebih kayaknya di sini teman-teman. Oh ya, sedikit yang tadi yang di bekas tanam bawang itu bibitnya sama dengan yang dulu ya teman-teman. Bibitnya sama. Dulu saya menggunakan Mardi F1, ini juga menggunakan Mardi F1. Jadi yang saya rubah cuman yang tadi bekas ditanami kacang panjang ya teman-teman. Nah, untuk sampel yang ketiga ini tidak saya lakukan penanaman teman-teman. Setelah panen semangka, saya biarkan selama penanaman bawang dan kacang tadi. Kurang lebih ya itu tadi 2 bulan sampai 3 bulan. Kemudian saya beranikan saya tanam ulang. Bahkan ada yang saya tanam di lubang yang sama teman-teman. Tidak saya pindah. Jadi lubang tanamnya ini saya tanam di lubang yang sama. Ada yang seperti itu. Dan hasilnya ini teman-teman. Kalau buahnya alhamdulillah. Buahnya sangat banyak. Buahnya sangat banyak. Yang pertama yang kita bahas adalah daun. Daun bisa kita lihat sendiri di usia 60 dengan tanpa pemangkasan bisa kita lihat tetap hijau royo-royo. Alhamdulillah ya, ini berkat Allah Subhanahu wa taala yang jelas ini. Masih hijau royo-royo hampir semuanya dan insya Allah bisa panen. Mudah-mudahan ya, insya Allah panen 1 atau 2 hari lagi. Daun aman. Penyakit gimana? Ya, di sini saya temukan lengkap. Layu bakteri ada. Layu bakteri ada teman-teman. Ada yang layu fusarium juga ada. Jadi layu yang dari bawah, dari batang langsung dari batang sini. Dari sini ya teman-teman. Dari batang sini, kalau layu fusarium kan dari batang sini sudah layu gitu. Kalau bakteri biasanya dari cabang sini layu, baru ke bawah layu 1 tangkai saja segitu ya. Itu ada. Tapi tidak banyak alhamdulillahnya. Tidak banyak. Setelah saya lakukan penyemprotan rutin, alhamdulillah itu tadi tidak merambat ke temennya teman-teman. Dan yang ketiga bercak daun tadi. Bercak daun di sini. Nih. Di sini ada teman-teman. Sini ada. Ini contohnya ya. Contohkan nih. Ini contohnya. Ini kan kita lihat. Ini juga ini. Nih. Ini juga udah ada. Tapi wajar kalau menurut saya, ini usia 60 hari masalahnya. Nah, dan saya ingat betul kalau penyakit ini waktu penanaman pertama pun ini ada di sini teman-teman. Dan tepatnya di lokasi ini, dan pada penanaman ini kembali penyakit ini ada di sini. Yang lainnya tidak ada. Maksudnya di tempat bedengan yang lain bisa dikatakan tidak ada. Tadi saya menemukan ada di sudut sana itu sedikit. Yang di sini tetap ada. Dia mungkin bawaan dari jamur yang dulu ya teman-teman. Bawaan jamur yang dulu. Itu kesimpulan saya. Tapi itu tadi kembali alhamdulillah ini sudah usianya sudah mendekati panen dan insya Allah panen teman-teman ya, insya Allah aman. Nah, itulah teman-teman dari 3 sampel yang saya lakukan, kesimpulannya bisa berbeda. Tapi semuanya alhamdulillah insya Allah selesai sampai finish teman-teman. Di sini saya
hanya bermaksud ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya, bukan pamer ini teman-teman. Tidak ada sama sekali niat saya untuk pamer kepada teman-teman. Tapi saya ingin menyampaikan informasi, kalau saya bisa, insya Allah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman juga bisa. Jadi jangan putus asa untuk teman-teman, untuk yang hobi menanam semangka, untuk menanam kembali. Tapi tentunya kalau penanaman sudah berulang seperti ini, tentunya sangat hati-hati, harus lebih hati-hati. Karena ini kemarin perlakuannya sungguh ekstra teman-teman. Saya mulai panik ketika buahnya masih segini teman-teman, masih satu genggam. Cuaca hampir setiap hari hujan. Hujannya itu hujan panas. Tengah hari hujan sebentar, tapi panas. Itu mulai saya teman-teman, mulai awal ketemu dengan layu bakteri, saya takut sekali itu. Alhamdulillah saya semprot, kemudian saya tambahin pupuk KCL-nya, kurang lebih pupuk KCL ya. Tapi saya dengan lakukan penyemprotan teman-teman. Alhamdulillah semuanya hasilnya seperti ini teman-teman. Itulah teman-teman sedikit informasi yang bisa saya sampaikan pada periode budidaya semangka kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman sekalian, dan saya harapkan untuk petani semangka yang lainnya jangan menyerah. Saya bisa, Anda pun pasti bisa. Kita tinggal memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilancarkan, dimudahkan, karena semuanya pada dasarnya bukan karena usaha kita, tapi karena kehendak Yang Kuasa. Itu saja, ayo semangat petani Indonesia, kita terus lakukan yang kita bisa untuk Indonesia. Salam SM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.